Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Kota Pontianak. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Murni MKom. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Dan ini video presentasi dari kelompok kami. Halo, nama saya Nisa Adaha. Di sini saya akan membantu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Adaha selaku moderator dengan NIM 11190687. Kemudian ada Nur Jannatin Mubina dengan NIM 11190324. Kemudian ada Raudatun Nadia dengan NIM 11190661. Selanjutnya ada Sinta Bella dengan NIM 11190438. Dan terakhir Jamalul Insan Nur Wahid dengan NIM 11190704. Kami dari kelompok Eptik akan membahas tentang illegal content. Topik pembahasan dalam video presentasi kali ini ialah pertama, latar belakang masalah, kedua, pengertian cybercrime, ketiga, jenis-jenis kejahatan cybercrime, yang keempat, pengertian cyberlaw, yang kelima, pembahasan tentang illegal content, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalah. Perkembangan teknologi ini sudah mencapai pada tahap di mana ukurannya semakin kecil, kecepatannya semakin tinggi, dengan kemampuan yang membuat kinerja manusia semakin lebih baik dan mudah. Salah satu kemudahan ini adalah penyimpanan data menjadi lebih mudah, cepat dan tertata dengan rapi, tanpa memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Hal ini yang menyebabkan kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui jaringan internet, pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya, serta menembus berbagai batas negara. Adapun di samping banyak sekali manfaat dari perkembangan teknologi komputer, tidak menutup kemungkinan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dapat juga memberikan dampak negatif yang tidak luput dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi adalah cybercrime. Cybercrime memanfaatkan komputer dalam jaringan internet untuk menjalankan aksinya, dan illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Masalah kejahatan maya dewasa ini sepatutnya mendapat prihatin semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, bahkan dirasakan pula sebagai serious crime atau yang disebut dengan kejahatan serius, dan transnational crime atau disebut dengan kejahatan antar negara yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa, dan negara berdaulat. Baiklah, selanjutnya pengertian cybercrime. Cybercrime dapat juga didefinisikan sebagai tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi kecanggihan komputer sebagai alat kejahatan utama, khususnya jaringan internet. Jenis-jenis kejahatan cybercrime yang pertama yaitu cyberterrorism, yang kedua yaitu cyberpornografi, yang ketiga yaitu cyber harassment, yang keempat cyberstalking, yang kelima hacking, dan keenam carding atau credit card fraud. Selanjutnya, pengertian cyberlaw menurut Sitompul yaitu hukum yang biasanya digunakan pada dunia maya atau cyber yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw dapat diartikan dengan suatu aspek hukum yang batasan ruang lingkupnya hanya terdapat pada setiap aspek yang berhubungan dengan suatu kelompok atau perorangan atau subjek hukum lain,
yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi jaringan internet yang dapat dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber. Oke, selanjutnya pengertian illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Motif terjadinya illegal content: 1. Menjatuhkan moral atau harga diri orang, memiliki sifat atau kriteria tertentu, baik karena rasa tidak suka atau hal lain yang memicu perilaku melakukan hal tersebut. 2. Mendapatkan keuntungan atau kepuasan pribadi bagi pelaku dari nilai jahatnya. 3. Penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik individu atau organisasi tertentu. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya illegal content. Yang pertama, pihak yang memproduksi dan yang menerima serta yang mengakses tidak dapat aturannya. Yang kedua, definisi kesusilaan belum ada penjelasan batasannya. Yang ketiga, pelaku cybercrime sudah dilacak sehingga sulit diadili oleh hukum. Yang keempat, dalam pasal perjudian online, para pejudi tidak dikenakan pidana. Yang kelima, dalam pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, pembuktian harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang arogan. Yang keenam, dalam pasal penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan pelakunya produsen. Sementara di lain pihak bisa jadi yang menjadi korban sebaliknya. Yang ketujuh, dalam pasal provokasi melalui internet, disebut informasi dan tidak dijelaskan informasi seperti apa. Yang kedelapan, rekam jejak yang sudah tersebar sulit dihilangkan atau dihapus. Yang kesembilan, hukum yang berlaku tidak membuat jera si pelaku. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penanggulangan illegal content. Di sini, penanggulangan illegal content ini terdapat dua upaya, baik itu secara persuasif maupun secara reprensif, di mana persuasif itu sebelum dan reprensif ini setelah kejadian penyimpangan sosial tersebut terjadi. Di sini dari indikator pengetahuan dan informasi, upaya yang bisa dilakukan yaitu memberikan pengetahuan atau ciri-ciri tentang kejahatan illegal content. Yang kedua, menyertakan pengetahuan yang didapat dari sumber lain dalam merespon informasi yang mengandung illegal content. Kemudian indikator kedua, kemampuan mengenal kredibilitas informasi. Di sini, kredit terhadap informasi atau berita, melakukan perbandingan informasi atau berita dengan kejadian di dunia nyata atau dengan media yang memiliki kredibilitas. Selanjutnya, jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menyebar atau meneruskan informasi ke media sosial. Indikator selanjutnya, konsekuensi. Di sini, konsekuensi dari baik itu menyebarkan atau meneruskan informasi berita yang termasuk dalam kejahatan illegal content. Di sini harus terlebih dahulu memahami Undang-Undang ITE lainnya. Kemudian mencantumkan sumber yang kredibel. Di sini kalau mau memang meneruskan harus dengan mencantumkan sumber yang kredibel, sumber yang resmi. Afeksi. Di sini indikator ini merupakan dari perasaan atau emosi. Di sini jangan terlalu sering membaca atau mendengar berita yang mengandung illegal content. Ini bisa membawa emosi seseorang untuk meneruskan berita tersebut. Kemudian indikator selanjutnya konektif. Di sini ini merupakan bentuk atau perilaku. Seperti jangan menyebar informasi yang masih diragukan serta hapus segala informasi atau berita yang diragukan tersebut. Baiklah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan cybercrime illegal content adalah: yang pertama, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Yang kedua, illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang
Berhubungan dengan teknologi informasi, illegal content ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke dalam internet tentang sesuatu hal yang tidak benar dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Kemudian meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer serta baik itu secara nasional ataupun internasional. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime pada umumnya dan illegal content pada khususnya. Di sini kemudian negara ini harus memberikan kesadaran serta meningkatkan kerjasama kepada masyarakat tentang mengenai sebuah cybercrime di mana itu lebih ke illegal content untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.